Oke, sudah terlihat ya share screen-nya? Udah, Bu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membahas tentang submateri B, yaitu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu ada proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang seperti yang tadi kita juga udah bahas, bahwa UUD 1945 itu ada di urutan paling pertama, ya kan? Nah, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi, yang boleh diubah itu hanya pasal-pasalnya saja, hanya aturan peralihan dan aturan tambahan. Jadi, pembukaannya itu nggak boleh. Yang seperti kalian juga udah tahu kan, pembukaan itu yang kalian kemarin Ibu tugaskan buat video, terus kalian bacain naskah pembukaannya. Nah, itu naskah pembukaannya itu tuh nggak boleh diubah. Jadi, yang boleh diubah itu hanya pasal-pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nah, untuk Undang-Undang Dasar sendiri itu telah 4 kali diamandemen. Yang terakhir itu pada sidang tahunan MPR pada tahun 2002. Nah, yang diubah itu ada 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi pembukaan itu nggak boleh diubah. Gitu. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Jadi NKRI itu nggak boleh diubah dalam kesepakatan dasarnya. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial gitu. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini kan menganut sistem pemerintahan presidensial atau yang dipimpin oleh presiden, bukan seorang raja seperti di Inggris, di Spanyol gitu kan. Kalau misalnya seperti di Inggris tuh namanya sistem pemerintahan. Coba di-mute dulu ya. Siapa itu? Oke. Jadi kalau misalnya seperti negara Inggris yang menganut sistem pemerintahan monarki itu, yang memimpin negaranya adalah raja, gitu, raja atau ratu. Yang sekarang kan Ratu Elizabeth nih yang lagi menjabat gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri dalam kesepakatan dasarnya harus mempertegas sistem pemerintahan presidensial gitu. Terus yang keempat, ada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum yang akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang terakhir atau yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, adendum ini berarti menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya tujuan perubahan ini yang bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Gitu. Nah, ini merupakan proses penyusunan perubahan Undang-Undang Dasar atau yang biasa disebut amandemen. Nah, yang pertama itu mengusulkan perubahan yang diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Terus selanjutnya ada setelah mengusulkan perubahan itu, diajukanlah secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Setelah itu diadakan sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dan setelah ada sidang MPR dibahas tentang undang-undang yang dirubah itu beserta alasannya kenapa. Terus putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR gitu. Dan terusus mengenai bentuk NKRI, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan sesuai yang tadi Ibu telah bahas juga tentang kesepakatan dasar. Nah,
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan, ya, 4 kali amandemen. Yang terakhir itu tahun 2002. Oke, Ibu mau nanya nih ke Felicia. Felicia, silakan di-unmute suaranya. Felicia, apakah ada orangnya? Oke. Tadi kan Ibu udah jelasin nih tentang proses penyusunan atau perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, kamu tahu nggak berapa kali Undang-Undang Dasar itu diamandemen? 4 kali. Nah, benar. Mantap. Berarti yang Ibu sampaikan ini ya, bisa diingat gitu oleh kalian. Gitu. Diwakilkan oleh Felicia. Benar gitu jawabannya. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar itu 4 kali, seperti yang tadi juga Ibu telah jelaskan. Makasih Felicia atas jawabannya. Oke, lanjut ke proses penyusunan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang tadi biasa disebut TAP MPR. Nah, ketika MPRS atau MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan hukum, mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis atau seluruh anggota MPR. Nah, yang mengikat keluar berarti setiap warga negara Indonesia gitu, termasuk saya, kalian, orang tua kalian, semua keluarga, seluruh rakyat Indonesia lah pokoknya. Lembaga masyarakat juga, lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR atau TAP MPR. Nah, sebelum lanjut ke proses penyusunan, Ibu mau nanya nih, tadi tata urutan TAP MPR ini tuh keberapa? Coba Ibu mau nanya Renata. Renata, silakan di-unmute. Renata. Ada nggak orangnya? Oke, yang lain mungkin Sena. Sena, silakan di-unmute. Iya, Bu. TAP MPR itu dalam tata urutan itu urutan keberapa? TAP MPR. Urutan keberapa? Bu. Siapa tadi tuh Firza yang ngebantuin? Berapa Firza? Kedua. Nah, mantap. Oke, tadi yang Ibu tanya siapa sih? Sena ya? Sena jadi berapa? Urutan keberapa? Nah, TAP MPR itu jadi urutan kedua. Yang pertama kan tadi udah dijelaskan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ini TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, makasih Firza dan Sena jawabannya. Lanjut, kita ke proses penyusunan TAP MPR yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan tujuan meninjau materi dan status TAP MPRS, menetapkan eksistensi TAP MPR saat ini dan akan datang, serta untuk memberikan kepastian hukum. Nah, untuk proses penyusunannya yang pertama itu pembicaraan tingkat 1, penyusunan rantap dan rantus dalam Badan Pekerja MPR. Yang kedua, pembicaraan tingkat 2, pembahasan dalam rapat paripurna MPR. Terus yang pembicaraan ketiga, tingkat 3, pembahasan dalam rapat komisi atau panitia ADHOC MPR. Dan yang terakhir, atau pembicaraan tingkat 4, pengambilan keputusan dan rapat paripurna MPR. Oke, lanjut ke proses penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, Ibu mau nanya nih, sekarang kita review
August, kelas 8A. Ibu mau nanya. Ibu mau nanya kalau undang-undang sama peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu urutan keberapa di peraturan perundang-undangan? Nomor urut berapa? August. 3, Bu. Oke, mantap. Nah, jadi kita review lagi ya. Jadi yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua tadi ketetapan MPR, dan yang ketiga itu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Gitu. Oke, bagus. Tadi siapa? August jawabannya. Iya, Bu. Nah, jadi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu ada di urutan ketiga dalam peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang seperti yang kalian tahu memiliki pengertian peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal atau sangat penting nih, genting banget, yang sifatnya itu memaksa. Terus undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Nah, jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini memiliki urutan yang sama, yaitu urutan ketiga di tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi yang pertama tadi Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR atau Ketetapan MPR, dan yang ketiga itu undang-undang sekaligus peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kedudukannya itu sederajat atau sama. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Jadi DPR itu nggak asal mengesahkan, nggak asal membuat, tapi mesti persetujuan Presiden juga. Gitu. Nah, untuk proses penyusunan undang-undang. Jadi kalian kalau misalnya masih bingung itu, apa sih bedanya undang-undang dasar sama undang-undang gitu kan ya? Kalian pasti sering bingung kan tuh bertanya-tanya. Padahal depannya istilah atau namanya itu sama-sama undang-undang gitu. Jadi bedanya itu undang-undang dengan undang-undang dasar 1945 itu, bedanya aja udah kalian bisa lihat nih. UUD ya kan, ada kata dasarnya ya kan. Jadi kalau misalnya undang-undang dasar itu dari tata urutan aja dia nomor pertama gitu kan, dasar. Berarti kan dia apa ya namanya ya, yang mendasari seluruh undang-undang yang ada di tata urutan kayak TAP MPR, undang-undang apa namanya peraturan pemerintah, Perpres sama Perda gitu, peraturan daerah. Nah, kalau undang-undang ini adalah 2 tingkat di bawahnya undang-undang dasar. Jadi kalau undang-undang itu nggak ada D-nya, nggak ada dasarnya gitu. Jadi cuma undang-undang, biasanya disingkatnya UU gitu kan, yang sering kalian dengar gitu. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 sama undang-undang itu beda gitu. Terus suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Jadi DPRD itu bisa mengusulkan RUU namanya, rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Terus proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Terus yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Gitu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat sendiri nih, bagannya DPR itu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Terus anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang atau RUU. Terus RUU ini dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Terus selanjutnya Presiden juga berhak mengajukan RUU atau rancangan undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang, tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Terus
sampai akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang gitu. Nah, bagi kalian nih yang kepo gimana sih bentuk undang-undang? Nih contohnya. Kalian ini nggak keganti nggak di kalian share screen-nya? Enggak, Bu. Nggak keganti ya? Coba Ibu stop share screen dulu. Nah, udah keganti kan? Udah. Nah, jadi ini bentuk undang-undang kalau misalnya sudah disahkan. Jadi nanti setelah undang-undang disahkan akan disebarkan ke seluruh masyarakat. Kalian bisa ngakses di pemerintahan.go.id, bisa di websitenya DPR juga. Jadi setelah disahkan, undang-undang ini akan disebarluaskan ke masyarakat gitu. Nah, bisa lihat tuh Undang-Undang Republik Indonesia misalnya nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Nah, bisa lihat ya di sini bentuknya tuh kayak gini setelah disahkan. Nah, tuh. Oke. Jadi kalian nggak kepo lagi ya bentuk undang-undang tuh gimana nih. Jadi kayak gini nih bentuknya setelah disahkan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk Perpu atau tadi peraturan pengganti Undang-Undang Dasar. Jadi Perpu ini proses penyusunannya yang pertama diajukan ke DPR dengan perwakilan rakyat. Terus yang kedua dibuatlah suatu sidang, dibahas di situ mengenai Perpu tersebut. Setelah semua anggota DPR menyetujui, maka akan disahkan Perpunya menjadi sebuah peraturan gitu kan. Nah, diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa. Terus yang kedua, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Yang keempat atau yang terakhir, apabila Perpu mendapatkan persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Oke, lanjut. Lanjut ke dalam pembahasan proses penyusunan peraturan pemerintah atau PP. Nah, Ibu mau nanya lagi nih. Nanya siapa ya? Ibu mau nanya Ananda Dava kelas 8B. Ananda Dava Ramadan. Mana nih orangnya? Ananda Dava? Dava? Oke. Peraturan pemerintah itu ada di nomor urutan keberapa? Ayo. Keberapa? Empat, Bu. Keempat. Oke, benar, Dava. Mantap. Terima kasih, Dava. Jawabannya benar. Jadi, kita review lagi nih ya, biar kalian tuh makin ingat. Karena kalau misalnya tata urutan peraturan perundang-undangannya aja kalian lupa, maksudnya nggak memahami, itu selanjutnya tuh kalian bakal susah gitu nanti ngejawab soal. Apalagi kalian kan sebentar lagi mau PAS kan, mau penilaian akhir semester gitu. Jadi kalian nih untuk bab 3 ini kalian minimalnya tuh bisalah ngafalin tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia gitu. Yang tadi yang pertama yang udah kita bahas kan, ada Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang kedua, TAP MPR atau Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Terus yang ketiga tadi Undang-Undang atau Perpu dan Perpu juga peraturan pengganti undang-undang. Terus yang keempat yang sekarang kita bahas ada peraturan pemerintah atau PP ya.
Oke, lanjut ke pengertiannya. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pasal 5 Ayat 2. Selanjutnya, peraturan pemerintah bukanlah peraturan berisi Nah, selanjutnya, peraturan pemerintah bukanlah peraturan berisi hukum, hanya menambah peraturan terbaru mengenai undang-undang bersangkutan atau peraturan untuk melaksanakan tugas tambahan. Nah, ini proses penyusunan peraturan pemerintah. Yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah. Disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang dan tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Yang terakhir, tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Nah, jadi yang pertama itu ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap penyusunan, yang ketiga ada tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah. Nah, contohnya itu peraturan pemerintah ada di PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, seperti yang tadi kita telah jelaskan kan, kalau misalnya peraturan pemerintah itu bukanlah peraturan berisi hukum, hanya menambahkan peraturan terbaru mengenai undang-undang yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini PP nomor 23 tahun 2013 itu hanya menjelaskan tentang peraturan tambahan mengenai Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, untuk peraturan pemerintah sendiri, ini kalian bisa lihat contohnya kayak gimana sih, Bu? Bentuknya gitu. Belum ini ya? Belum ada. Oke. Sebentar. Nih peraturan pemerintah. Contohnya kayak gini. Kalau udah disahkan, terus disebarluaskan ke masyarakat. Nah, di contoh ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini mah Perpu yang tadi. Salah. Sebentar. Mana ya? Nah, ini yang benar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2001 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Nah, ini bentuk peraturan pemerintahnya nih, contohnya. Sama aja sebenarnya bentuknya lembaran tertulis. Kalau misalnya di DPR-nya atau di MPR-nya itu pasti lembaran itu dalam bentuk hard copy gitu. Udah di print karena disebarluaskan, jadinya ini dibuat soft copy-nya gitu. Dah, ini ya contohnya peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nih ke proses penyusunan peraturan presiden. Ibu mau nanya ke siapa lagi ya? Ke Putri. Putri Nurhadijah, kelas 8A. Putri. Princess. Putri. Mana nih suaranya Putri? Wah, nggak ada orangnya. Oke, ke Syakira. Syakira, silakan di-unmute. Ya, Bu. Untuk peraturan pemerintah, peraturan pemerintah tadi udah, peraturan presiden. Itu di tata urutan peraturan perundang-undangan itu nomor berapa? Urutan keberapa?
Ayo, Syakira. Keempat. Salah. Ayo, ke berapa? Tadi kan yang keempat itu peraturan pemerintah. Berarti peraturan presiden itu nomor? 5. Bu. Nah, benar, nomor 5. Itu tadi namanya Syakira. Berarti masih ada yang ini ya, masih ada yang belum ingat gitu ya. Jadi ini Ibu ingetin lagi nih ya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR atau TAP MPR, yang ketiga itu undang-undang dan Perpu peraturan pengganti undang-undang. Terus yang keempat ada peraturan pemerintah yang tadi kita bahas. Terus yang kita bahas sekarang itu peraturan presiden atau urutan kelima. Tuh. Dikit-dikit lagi lah ya, karena ini pasti muncul gitu. Soalnya muncul di apa namanya? Di UAS kalian, di PAS di penilaian akhir semester kalian gitu. Jadi kalian udah mesti di luar kepala lah kalau bisa gitu tentang tata urutannya. Bu, ini Nah, materinya lanjut. nanti di-share gak, Bu? Di-share dong. Tenang. Nanti kan kalian absen. Nanti di absen itu kayaknya Ibu bakal upload nih PPT-nya. Kan PPT yang bab 1 bab 2 juga Ibu share kan ke kalian. Jadi tenang aja nih. Nanti bab 3 Ibu share juga. Oke, kita lanjut ya. Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut pemerintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Nah, proses penyusunan perpres atau peraturan presiden itu yang pertama pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non kementerian oleh pengusul. Yang ketiga, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Terus yang terakhir ada pengesahan dan penetapan oleh presiden. Nah, di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang materi muatan peraturan presiden atau Perpres menyatakan bahwa materi peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Daniel kayaknya lagi ke kamar mandi. Sampai kedengeran suara ininya. Oke. Kita ini ya, lihat nih. Contoh peraturan presiden tuh kayak gimana sih? Nah, nih contohnya. Belum keganti. Oke. Nih. Nih contohnya peraturan presiden atau Perpres Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, ini contoh bentuk dari Perpres. Nah ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke proses penyusunan peraturan daerah provinsi Perda ya. Ibu mau nanya nih ke siapa ya? Ke James Edward. Silakan di-unmute James. Hadir. Perda itu urutan keberapa ya di peraturan perundang-undangan, James? 6 bukan, Bu? Nomor urut. Benar, James.
Terima kasih James atas jawabannya. Benar kata James, jadi perda itu ada di urutan ke-6 atau yang terakhir. Diulangi lagi nih ya. Yang pertama, di tata urutan peraturan perundang-undangan itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Urutan kedua ada ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga Undang-Undang dan peraturan pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, urutan keempat ada peraturan pemerintah. Ya, yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima, yang tadi kita bahas, peraturan presiden atau yang biasa disingkat Perpres. Nah, itu urutan kelima tuh, Perpres. Oke. Yang terakhir atau yang keenam itu ada Perda, peraturan daerah. Oke. Lanjut ya, peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, peraturan yang lebih tinggi itu ya kayak tadi, Perpres. Dia nggak boleh bertentangan dengan Perpres, nggak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintahan, nggak boleh bertentangan dengan undang-undang, nggak boleh bertentangan dengan TAP MPR, apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pokoknya segala aturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tuh, itu nggak boleh bertentangan sama peraturan yang lebih tinggi. Gitu. Terus, pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyatanya atau dalam implementasinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, untuk rancangan perda provinsi dapat disusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Nah, kalau misalnya apabila dirancang atau diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya yang pertama DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Terus yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang ketiga atau yang terakhir, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Terus apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunannya yang pertama, gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Terus yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Dan yang ketiga dan terakhir, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Sama aja ya sebenarnya, cuma yang membedakannya itu ada di urutan yang kesatunya. Jadi kalau yang DPRD provinsi itu yang ngajuin DPRD. Kalau misalnya dirancang atau yang diusulkan oleh gubernur, yang ngajuin rancangannya itu gubernur. Jadi bedanya cuma di situ doang. Oke. Nah, terus ada juga proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Misalnya nih, kalau misalnya ibu kan orang Bogor, misalnya kabupatennya Bogor kan, berarti yang persetujuan bersama itu berarti bupati. Kalau misalnya Jakarta kan kota, berarti wali kota gitu. Terus perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya. Oh, kalau wali kota tuh misalnya Depok, kan Depok ada wali kota Depok gitu. Kalau misalnya kabupaten tuh kayak Bogor, jadi bupati gitu. Kalau kota tuh wali kota. Gitu. Oke, kita lanjut nih ke penyebar luasan peraturan perundang-undangan. Tadi juga udah Ibu singgung beberapa kali kalau misalnya penyebar luasan peraturan perundang-undangan setelah disahkan, itu bisa kalian lihat nih di website peraturan.go.id, di website DPR, di website MPR juga ada, di website Kementerian Hukum dan HAM juga ada. Nah, ada dua cara gitu untuk menyebarluaskan. Yang pertama ada di media cetak, seperti koran, seperti tabloid, seperti majalah. Terus ada media elektronik, seperti Instagram, YouTube, website, dan cara lainnya. Nah, terus setelah disebarluaskan, diharapkan peraturan ini dapat diimplementasikan oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan, seperti pemerintahan, seperti DPR,
MPR, terus kementerian gitu kan. Oke. Lanjut. Kita ke submateri C yang memiliki judul menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama merupakan, Ibu akan menjelaskan tentang indikator kesadaran hukum warga negara. Nah, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Nah, jadi diharapkan juga nih dalam setelah kalian belajar bab 3 ini, kalian memiliki kesadaran hukum. Ya, kalian kan masyarakat Indonesia. Jadi sangat diperlukan suatu kesadaran hukum untuk menjaga ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan. Gitu. Nah, untuk indikator kesadaran hukum warga negara, memiliki beberapa aspek. Yang aspek pertama itu tentang pengetahuan hukum. Nah, pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti yang pertama penganiayaan, penipuan, penggelapan, serta juga larangan penggunaan narkoba, terus yang ketiga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Dan juga ada yang terakhir mengetahui peraturan lalu lintas seperti berkendara di lajur yang benar, tidak menerobos lampu merah, dan memakai atribut keselamatan berkendara. Terus yang kedua, aspek yang kedua ada pemahaman kaidah-kaidah hukum yang ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Nah, contoh sikapnya bisa kalian lihat nih. Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Contohnya ini kan kayak, kalian tuh nggak boleh menerima suap, tuh seperti yang digambar, nggak boleh menerima, suap, korupsi juga nggak bisa. Apalagi kan kalau misalnya kalian belajar tuh, ini, nyuap uang kas, biasanya kayak dulu bendahara saya tuh ada yang nyuap uang kas. Nah, kalian kalau misalnya diamanahkan jadi bendahara jangan sampai kayak gitu. Terus mencontek juga termasuk suatu pemahaman yang salah gitu loh. Karena kan pasti di dalam sekolah itu ada peraturan, nggak boleh mencontek kalau lagi ulangan atau gurunya gitu bilang peraturan pas ulangan nggak boleh menyontek ya gitu. Tapi ketika kalian masih menyontek, itu berarti kalian kurang memahami peraturan gitu dalam suatu lingkungan. Oke, kayak apa sih namanya? Karena ini Zoom meetingnya 1 menit, jadi kalian join lagi ya nanti bajunya. Jadi kalian nanti nampilin muka aja yang nggak ada baju seragamnya. Recording. Oke, yang nggak ada baju seragam yang masih dicuci. Nanti ini aja, nampilin muka. Oke, Ibu share screen lagi ya. Sudah terlihat ya PPT-nya di layar HP kalian? Sudah. Oke. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas. Tembus ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang aspek dari indikator kesadaran hukum warga negara. Yang ketiga yaitu sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku yang menampilkan tentang sikap mematuhi norma-norma hukum itu dapat ditujukan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik atau buruk terhadap kaidah atau aturan hukum. Misalnya pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Selain itu sikap yang baik terhadap penerapan norma hukum yaitu tidak membuat onar, menghormati tata cara adat kebiasaan setempat, menjaga nama baik masyarakat,
peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, taat dan tepat waktu membayar pajak, melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. Nah, minggu kemarin kan ada tugas tuh yang kalian disuruh membuat laporan. Kalian mau wawancarai RT atau RW setempat di lingkungan kalian. Terus kalian analisis apa aja sih peraturan yang terdapat dalam lingkungan rumah tempat tinggal kalian gitu. Nah, itu termasuk dalam sikap memaknai norma-norma hukum gitu. Kan bisa kalian lihat di sini kan, peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, Ibu harapkan juga dan Ibu Retno harapkan juga ketika kalian diberikan penugasan itu, kalian tuh sadar dan peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat gitu. Misalkan di lingkungan tempat tinggal kalian itu, misalnya tamu wajib lapor 1 kali 24 jam gitu. Jadi misalnya nih ada teman kalian nginep di rumah kalian selama sehari, terus dia tiba-tiba bilang gini, kayaknya aku nginep 2 hari lagi deh. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 kali 24 jam, itu tuh mesti dilaporkan ke RT setempat gitu. Ada juga wilayah tempat tinggalnya itu peraturannya laporannya sampai tingkat RW gitu. Nah, itu kalian tuh berarti kalau misalnya lapor kepada RT, misalnya ada teman kalian, saudara kalian yang menginap lebih dari 1 hari atau 1 kali 24 jam, berarti kalian telah peduli. Kalian telah mengimplementasikan secara baik aturan-aturan yang berlaku di masyarakat atau lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, di contoh ini juga kan yang kalian bisa lihat di gambar, sikap yang benar itu yang mana nih sama sikap yang salah? Coba Ibu mau nanya ke Safira. Safira Nur Rohmah, kelas 8A. Iya, Bu. Kamu bisa lihat kan di PPT ada gambar? Iya. Nah, itu gambar yang pertama itu kamu ngelihatnya ngejelasin tentang peristiwa apa? Apa ya? Ngegambarin tentang apa? Persaudaraan kan ya? Bener gak? Iya. Iya. Nah, oke. Kalau persaudaraan itu berarti sikap salah atau sikap yang benar? Benar. Oke, terus gambar yang kedua itu tentang atau menggambarkan tentang? Nah, benar. Kalau tawuran itu menggambarkan sikap yang salah atau yang benar? Yang salah. Oke, terima kasih Safira atas jawabannya. Oke, Iya, kayak Bu. gitu ya. Karena tuh sempat Ibu dengar beberapa berita gitu. Baru masuk offline gitu, baru ketemu muka, udah ada yang tawuran pelajar gitu kan. Padahal kalian baru offline gitu. Ada kemarin beritanya dan Ibu kaget banget gitu. Padahal baru pertama kali tatap muka tapi udah ada yang tawuran gitu loh. Nah, itu sikap yang salah gitu. Masa kalian misalnya nih di antara kalian mungkin ya, ini mungkin gitu. Ada yang mungkin pernah ikut tawuran atau ada yang punya niat besok mau tawuran misalnya sama SMP 38 Jakarta gitu. Gabut aja gitu kan tawuran gitu. Kalian gak kasihan gitu ya sama ibu bapak kalian di rumah gitu. Padahal ibu bapak kalian tuh pasti nganggepnya tuh kalian di sekolah kan, belajar gitu. Tapi ternyata kalian tawuran. Terus gak tahu kan di tawuran itu kalian mungkin terluka, kena tibasan benda-benda tajam gitu kan. Dan banyak kok gitu. Waktu itu Ibu pernah ke lapas, ke penjara anak di bawah umur. Itu tuh kebanyakan yang di penjara itu tuh anak-anak di bawah umur 17 tahun karena kasus tawuran gitu. Karena kasus pembunuhan gitu. Coba kalian di bawah umur belum punya KTP tapi udah masuk penjara gitu. Bayangin deh. Aturan kalian di rumah belajar gitu di sekolah, tapi ketika kalian ikut tawuran terus kalian nggak sengaja atau disengaja membunuh seseorang, itu pasti ada konsekuensinya
gitu. Masa kalian umur-umur pelajar udah mendekam di penjara gitu. Coba dipikirkan lagi lah, sikap yang baik yang mana, sikap yang benar gimana, sikap yang mengimplementasikan norma-norma hukum yang mana, dan sikap yang melanggar norma-norma hukum tuh yang mana gitu. Walaupun kalian di bawah umur, kalian juga bisa dipenjarain gitu. Apalagi kasusnya pembunuhan gitu. Karena ibu sendiri pernah ke lapas, ke penjara anak di bawah umur gitu, dan ibu wawancarain, kenapa sih kamu bisa tawuran, kenapa sih kamu bisa dengan tega gitu loh membunuh manusia gitu kan. Ternyata tuh ada gitu loh anak-anak seumuran kalian, apalagi tingkat-tingkat anak-anak seumuran SMA gitu yang udah berani menghabisi nyawa seseorang gitu. Dan ibu harapkan di kelas 8A 8B yang anaknya baik-baik, soleha-soleha, soleh-soleh, yang rajin menabung itu nggak ada gitu, yang ada kepikiran buat tawuran, apalagi melenyapkan nyawa seseorang gitu. Pasti setiap apa yang kalian lakukan tuh ada konsekuensinya gitu. Oke, lanjut ke indikator kesadaran hukum warga negara, aspek yang keempat, yaitu perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang baik atau warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar seperti kalian. Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki akta kelahiran. Ini kalian kalau misalnya nggak memiliki akta kelahiran, coba ditanya orang tuanya, kenapa Bu, Pak, saya nggak memiliki akta kelahiran? Padahal itu sesuatu hal yang penting gitu, suatu kesadaran hukum. Dan dokumen yang penting untuk kalian miliki gitu kan, memiliki akta kelahiran. Terus yang kedua, mematuhi aturan berlalu lintas seperti yang bisa kalian lihat di gambar gitu kan. Yang benar itu memakai helm, udah punya SIM gitu kan, memakai ada lampu sennya, terus ada lampu motornya gitu dinyalain, ada plat nomornya, ya kan. Coba tuh kalian lihat di gambar yang selanjutnya gitu. Masih bocah, belum punya SIM, nggak pakai helm lagi, ya kan? Terus ditilang di area sama Pak Polisi gitu. Karena memang melanggar peraturan gitu kan, di dalam undang-undang tuh pasti diatur gitu loh. Kenapa anak seumuran kalian tuh nggak boleh gitu membawa motor gitu loh, apalagi yang nggak punya SIM gitu kan. Kan punya SIM sama KTP itu kan minimal itu 17 tahun kan. Nah, buat kalian yang udah berani-berani nih bawa motor gitu ya, jangan lupa, bukan jangan lupa sih, kalau bisa jangan dulu gitu. Jangan dulu bawa motor ya. Nanti kalau ditilang atau ada kenapa-napa di jalan kan kalian juga yang rugi gitu kan. Oke, lanjut ke contohnya, itu menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar gitu, atau SD. Terus yang terakhir, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Oke, alhamdulillah. Bab 3 telah selesai kita bahas. Terima kasih buat 8A 8B atas perhatiannya. Jangan lupa nanti akan Ibu share link absennya. Terus pesan moral nih buat kalian, bahwa kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu orang yang tidak taat kepada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Nah, untuk kalian, para siswa ibu yang ganteng, cakep, jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Oke, kita mau foto bersama. Silakan di on cam kan. Muka-muka kalian yang cantik, ganteng. Ayo, on cam. Ayo, Syakira, Sena. Kalau nggak punya baju, ini aja, diliatin mukanya. Silakan kalian, kemarin ada yang PTM. Siapa tahu bajunya masih gosok, masih dicuci. Oke, sembari nunggu teman kalian on cam, Ibu mau ngingetin nih, kalian tuntasin tugas-tugasnya, tugas yang laporan juga, yang tentang peraturan di lingkungan setempat. Terus yang terakhir itu tugas yang kemarin latihan soal itu cuma 10 soal doang. Ini nilai-nilai kalian pada ada yang 100 baik banget nih.
Masa kalian yang nggak ngerjain nggak iri sih sama teman-teman kalian yang nilainya 100 semua? Ini nilai kalian tuh yang terakhir tuh nilainya pada bagus-bagus. Apalagi kan ibu juga bilang kan kalau misalnya kalian nilainya nggak tuntas, nggak di atas 76, itu kalian bisa ngulangin. Jadi kalian yang nggak yang belum ngerjain tugas yang kemarin tuh yang cuma 10 soal nih, kerjain lah gitu. Kalau belum tuntas dikerjain lagi sampai tuntas gitu. Karena kemarin banyak banget nilai yang bagus-bagus gitu. Oke. Putri, ayo on cam. Revan, August. Siapa lagi? Revan, August. Terus siapa lagi nih? Syadik, James. Syadik, James, ayo. Kita on camin. Rizky, Fadlan. Siapa lagi nih yang belum on cam? Syadik, ayo Syadik. On cam, tadi udah on cam nih kayaknya. Cuma nggak on cam lagi. Oke. 1, 2, berdikit kamera ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Gini dong. Peace gini. Nggak bisa dong nanti ibunya. Ayo dong gini. Biar nggak ini banget, biar nggak kaku banget. Nggak mau cowoknya wadah ini ya, jaim. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya anak-anak 8A dan 8C yang udah semangat nih hadir di pertemuan kali ini. Silahkan meninggalkan Zoom meeting. Nanti Ibu share PPT-nya. Jangan lupa isi absen. Terima kasih, sehat selalu. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Terima kasih, Bu. kembali. Iya, terima kasih kembali.